Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aswa'in nama ba'du. Rame jamaahnya gini-gini. Itu dikelola oleh manajemen. Ada masjid yang kelihatannya sepi. Jamaahnya ya sedikit tapi kadang-kadang diridhoni Allah. Kenapa? Karena masjid itu enggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh, masjid rame tentu baik, enggak perlu saya ceritakan, karena masjid rame itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu enggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu enggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat Nabi sholat duhur, ba'diyah di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan, cung nak apik aja mbok entek-entekno ning masjid. Omam yo bagai keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat sunatnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Pulang-pulang tanya, "Mah, makannya di mana?" Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah, ba'diyah pulang-pulang tanya apa? Makanan. Tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari masjid, sholat. Kenangan anak kamu, bapak itu orang yang kalau datang dari pergi, sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat, sujud di rumah. Jika Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kasih jatah sholat. Sehingga ulama mengatakan, jamaah itu paling baik itu di masjid untuk jamaah fardu. Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di rumah. Sehingga saya ini sebagai kiai ya sering bingung. Bingungnya kadang ada orang terlalu overacting, ingin masjidnya ruame sehat. Yang satu enggak. Saya ini sering dipamiti. Biasa akhirnya bingung. Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung. Kalau enggak ngalim malah enggak bingung. Karena ya sudah harus gitu. Sampai tak beritahu ya. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya masjid. Apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah, taunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita kurang baik. Makanya Nabi membahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah. Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid rame ya seneng, ada masjid setengah rame ya nggak apa-apa, asal efeknya menyebar ke masyarakat. Jadi ramenya masjid ya baik, tidak rame kalau yang rame ibadah di rumah-rumah juga baik. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat, sebagai tempat ibadah. Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? Di rumah, sehingga Aisyah punya kenangan sampai hatta waromat kodamau, sehingga kakinya Nabi bengkak. Dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang kan ada ruang sholat, ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbih, nggak pernah dipakai. Kalau Nabi enggak, yang dipakai Sayyidah Aisyah itu ya tempat sholat. Sehingga kata Aisyah, Nabi itu sholat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri, kakiku tak selonjorkan. Kalau Nabi sujud, kakiku tak ingkretkan. Ya di tempat Sayyidah Aisyah tidur itu. Nabi sholat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama, Aisyah selonjor. Pas Nabi mau sujud, kakinya diingkretkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa-doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Sayyidah Aisyah tidak punya kenangan doa-doa apa? Tahajud. Sehingga kita harus ngikuti ngaji. Sehingga kalau nuruti teori ya, sholat itu ibadah. Sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah. Tidak seperti itu cara pandang. Kata Nabi, semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu baik, banyak, maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat, kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu habis di sini terus pakai mobil ke sana gitu. Iya, kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti. Tapi ini sama saya cerita ya. Jadi di antara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat khitab. Dan yang kunci semua adalah Allah adalah zat sing otoritatif, malikul umurikul, ya, pengendali dari semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku, as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqilla.
Kula balen malih. As-sholatu khairun maudhu'un fa'aktsir aw aqillah. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi, cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe sholat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya sholat fardu karuan, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus sholat ini wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatu asyamsu sampai srengenge napa meledak. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur 12 5 menit. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten asal. Iki jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin, misalnya bar ngasar kok ana wong mati, berarti kita angsal sholat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dia wudu, niku ana ulama sing darani tetep sholat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe gitu kulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wae. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samanke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut minhunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo luwih seru to. Mboten ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok itu tidak ada masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat wajib. Sunat. Nak sunat itu khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terang. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih akan dani imam. Soale ke niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya? Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir napa no? Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sik. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang 1 itu. Iso sholat tapi selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rakaat langsung
tasyahud awal, engkau terus tambah sak rakaat, kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah, itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Mriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan, salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih, tapi sementara Gusti tapi kita wis bingung. Bingung. Itu cara pangeran bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijero-jerokno pokoke ngene iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran iki ora usah ngono. Dadi nak salat ya. Nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 witir. Makanya 2 itu rasa witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Mungkin Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak, enggak usah nyinggung-nyinggung napa witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya tidak witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang satu terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah di sampean memang akal-akalan tegene witir pun bener, shollu sunnatam minal witri rakaataini. Jadi niku rontok bener ya rontok ngawur. Dadi ngawurnya itu tadi wong salat iku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan? Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum, ora malah dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun sesuai. Nah, ame salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener. Tepak-tepakan ngoten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, kalah mbek napa? Adat. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong wis melok umume wong. Namun wong pintu ya melok napa? Pintu. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lawung sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niyah. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye-piye tetep apik. Ngono dadi ora usah ribet-ribet niat ngono kan wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang ngedeten. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu gak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Ya, tapi juga terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah, ini kalau ora cocok nih. Wong ora kepin tahajud kok tidak nopo tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak muni lho. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wes ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Tak ono ro. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak ki napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean ki napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama. Oleh tapi aja dadi gerakan. Anak sing pun nglampahi nggih monggo. Sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa? Baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng, itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan.
dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya cocok lah, itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu gitu kok. Keben karena turu ki ibadah kan. Turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong rasane wong mergo ora turu. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Dituduhno wali sing sak urip-uripe turu kecuali salat fardu. Ya iku wali sing setingkat kuwi. Mboten trimo Gusti tapi niku kok turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Jebule tak takok, kenapa jenengan turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kowe poso tahajud jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi tetep paling selamat ku apa turu. Akhirnya ngakoni jebule alim kowe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani. Dadi mlane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mlane Ashabul Kahfi iku wali sing kramate iku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mlane kenapa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu. Tapi aja tiru. Iki cerita ilmu, ora kudu setuju niku niki ilmu. Difaham ya dados. Kulo piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kulo piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini malah seperti sodako. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat nggak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaidiyah di kamar paling dalam. Nah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan tentang ya goblok barang apa kok tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok ora sunah Nabi ku. Mulane yang boleh takok itu yang jenengan takok kok ngubang bul. Makanya aku wong alim dadi bingung. Bingungnya iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingung. Tapi yang jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau saya mesti ini. Karena Anda harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi karena di tempat-tempat masjid. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Pemana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu. Nggak ada khilaf, baguslah kalau beda. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini. Banyak ulama yang mengatakan haram. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li Allah yastau lial kafir tilkal buka, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang
para fuqaha. Para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik. Mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas lah, komunitas Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Dari kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng. Itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah. Karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, semoga orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Kiai As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolak ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi nggak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang nggak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya nyuwun sewu ya saage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena nggak punya pengalaman memimpin. Akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda. Karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai. Sementara Islam kulino mimpin. Jika di Indonesia itu barokahnya itu kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan Umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Kiai As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan Umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Az-Zaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitia tanya, khatam betul apa enggak? Iya, Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rada bodoni itu. Dibaca buanter sing nyemak yang mendelok pojok itu. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa teman? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa ibnu Uthman Najasi. Waqad khadaman Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha katabahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa?
Ya, untuk 7 turunan cukup. Untuk 7 turunan. Ya, sudah. Susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu min Allah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun min mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar tak terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'tirafi ba'dihim kal misnawi bi syiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha raja'a husulama fiha fala ba'sa bidzalik. Ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqah somadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha harus. Akhirnya anaknya udah tinggi terus gitu. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendhet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak manggano tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan awkiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawahkan Gus Azaim, la ilaha illallah itu penting sekali. Cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus hanya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terus hanya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimat. Seseorang sah di istighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Nggak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimat. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri
lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan.